Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan FW Legal Voice. Saya Associate Profesor Dr. Firman Wijaya SMH, Ketua Pradin, Ketua Masyarakat Hukum Pidana Kriminologi. Pada kesempatan ini ingin mencermati perspektif publik mana lebih kuat, Mahkamah Agung ataukah Mahkamah Konstitusi. Dua kekuasaan kehakiman ini sedang menunjukkan eksistensinya ya sebagai judicial power di hadapan masyarakat Indonesia. MK lewat putusannya nomor 60 tahun 2024 kemarin tentang perubahan syarat pengajuan calon, kesannya injury time dan sifat putusannya final and binding. Jadi putusan MK nomor 20 tersebut tanggal 20 Agustus ya 2024 perihal pengajuan pasangan calon parpol peserta pemilu yang dimana tidak memiliki kursi atau partai non-seat di DPRD. Nah, persyaratan ambang batas calon kepala daerah oleh parpol memunculkan silang pendapat. Putusan mana yang berlaku? Dan kapan putusan MK nomor 60 20 Agustus 2024 itu diberlakukan? Apakah dapat diberlakukan pada pemilu kada 2024 atau pada tahun berikutnya dari Pilkada tahun 2029. MK memang memiliki kewenangan menguji norma. Ataukah dia menciptakan atau mendesain norma legislasi yang menjadi wilayah DPR dan pemerintah. Ini yang seringkali menjadi benturan kekuasaan. Batas-batasnya seperti apa sesungguhnya? Memang tidak mudah. Ibarat penggaris mistar, tidak ada alat ukur yang jelas. Tapi secara teoritis ada dua kekuasaan sifatnya positif legislator, dia membentuk undang-undang. Nah, ataukah negatif legislator yaitu menilai konstitusionalisme atau tidak konstitusionalnya satu norma undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, bahkan dinilai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, karena itu pasti ada perspektif apakah terhadap putusan MK nomor 60 tersebut, kalau tidak dipatuhi, apakah ini dapat dianggap membangkang secara konstitusional, ataukah sesungguhnya ini memang menjaga batas-batas konstitusionalitas. Karena di dalam Undang-Undang MK sendiri, di pasal 9 dan pasal 57-nya memberi batasan 7 hari. Dan 30 hari itu wajib dimuat di dalam lembaran negara. Itu tentu sifat daya eksekutorialnya. Nah, apakah putusan MK ini juga setara, sejajar dengan peraturan perundang-undangan? Jadi, putusan MK ini memang menurut hemat saya merupakan hukum. Namun dalam batas-batas tertentu, putusan MK bukanlah undang-undang yang dapat diberlakukan setelah diundangkan. Putusan MK itu masih membutuhkan pelaksanaan dari pihak-pihak legislatif dan eksekutif. Sementara kekuasaan kehakiman yang satu, Mahkamah Agung, adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Keterikatan pelaksanaannya ada 90 hari. Karena itulah putusan MK nomor 60 dianggap merupakan aksi perlawanan terhadap upaya-upaya memborong partai dan membelokkan demokrasi. Karena itu, ini ada kesan judicial power akan berhadapan dengan legislative power. Sekali lagi, bagi saya memang putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah hierarki dari peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Sama sekali putusan MK bukan hierarki perundang-undangan. Jadi menguji Undang-Undang dasar, menguji undang-undang terhadap undang dasar memang masuk dalam pembuatan undang-undang. Nah, di dalam beberapa risalah BPP kerja tahun 1999 sampai 2002 menyangkut judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, kadang-kala ukurannya itu adalah kebenaran, kepatutan, dan keadilan. Memang Undang-Undang Dasar adalah merupakan supreme law of the land. Itu ukuran teoritisnya. Kemudian dalam situasi seperti sekarang ini, apakah putusan MK dapat dilaksanakan atau tidak? Apa ukurannya secara hukum acara? Ada prinsip yang namanya presidential body, yaitu putusan-putusan pengadilan yang terdahulu bisa menjadi rujukan
praktek pelaksanaan hukum acaranya. Pertama, MK sudah pernah membuat putusan nomor 20 tahun 2019 ya. Isinya mengabulkan permohonan provisi yang menyatakan penggunaan hak pilih pemungutan suara yang dilaksanakan itu ya harus melalui putusan provisi. Kemudian juga putusan nomor 85 kalau tidak salah PUU 2022 ya tanggal 29 September itu juga mengabulkan permohonan provisi MK dengan alasan perkara yang diperiksa berkaitan dengan jadwal tahapan pelaksanaan pilkada serentak. Jadi putusan MK itu tidak ada tafsir lain dari agenda politiknya, tapi bisa dibaca dari putusan provisinya. Nah, alasan putusan MK yang baru ini, ya, yang 60 ini menurut saya tidak bisa diselenggarakan pada tahun 2024, namun hanya bisa dilaksanakan pada tahun 2029 mendatang. Ya, putusan MK nomor 60 itu bahkan tidak mengabulkan putusan provisi seperti putusan-putusan MK yang sebelumnya dan hanya mengabulkan sebagian dari permohonan ya dengan alasan urgensi pelaksanaan pilkada yang sama sekali tidak tegas-tegas dikaitkan dengan pilkada 2024. Nah, karena itu menurut hemat saya dari aspek pertimbangan hukumnya ya konklusinya amar putusannya ya yang di dalamnya tidak mengabulkan atau menolak putusan provisi yang berbeda dengan putusan MK yang sebelumnya, maka putusan MK itu memang tidak mengakomodir kepentingan pemohon di dalam perkara nomor 60 tersebut. Jadi tidak ada kaitannya sebenarnya putusan MK tahun 2024 ini dengan pilkada 2024. Kalau memang ada kaitannya mestinya putusan provisinya dikabulkan. Tetapi kan yang ada di dalam putusan 60 itu hanya bicara tentang electoral justice, ya, norma konstitusional, di mana memberikan adresat kepada KPU yang perlu untuk berkonsultasi, ya, menyangkut tahapan pilkada, pendaftaran, dan MK tidak merubah aturan main pilkada, ya, apalagi kalau tahapan proses pilkadanya sudah berjalan. Jadi dalam perspektif tendensius judicial, memang selalu ada kesan MK ini semacam mini parlemen. MK putusannya selalu dipandang sebagai negatif legislator, ya, yang hanya menyatakan tidak sah satu undang-undang, ya, karena bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi dalam putusan-putusan yang terakhir MK ini justru terlalu jauh masuk kepada positif legislator, ya, masuk ke wilayah pembentuk undang-undang. Nah, tidak adanya pembatasan atau scope konstitusional meaning ini bisa akan menimbulkan gesekan, ya, benturan kewenangan antara lembaga kekuasaan kehakiman yang satu, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut James Bradley, dalam situasi yang transisional paradigmatik seperti sekarang ini, dalam situasi demokrasi, antara law, science, and politik itu bisa saja terjadi pergeseran paradigma, termasuk benturan kewenangan lembaga. Nah, apa efeknya? Divide of court. Peradilan bisa terbelah. Ya, legal effect muncul, efek hukumnya muncul, political effect-nya muncul juga. Nah, disinilah kemudian seringkali muncul sinisme bahwa kekuasaan politik, ya, seringkali menjadi sarana ampuh untuk mengendalikan sistem, termasuk sistem peradilan. Semoga ini tidak terjadi. Sampai jumpa, FW Legal Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.